Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 271 Menghormati. Membangun momentum. Bagaimana melakukannya? Tantai Zongde menyilangkan alis dan garis vertikalnya. Vignette, aku benar-benar ingin membantumu, tapi aku tidak bisa bertindak sebagai Huang Fusunaku, apalagi ikut campur dalam urusan internal dan Mai sebagai master sekteku. Jangan salah paham orang tua itu. Tan Yun berkata, kamu hanya perlu menemani lelaki tua itu ke pintu abadi, berpura-pura sangat menghormati lelaki tua itu dengan segera. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Oke, tidak apa-apa. Tantai Zongde berjanji, saya akan menemani Anda dalam perjalanan setelah dia Ken Wang mengambil benang dingin dari nafas penyu. Oh, ngomong-ngomong, aku akan memberimu 11 jenis bahan pemurnian yang kamu inginkan, atau aku akan memberikannya kepadamu setelah gadis Sen diselamatkan. Tan Yun berkata tanpa ragu, penting untuk menyelamatkan orang. Saya akan membicarakan sisanya nanti. Bagus. Setelah Tantai Zongde menjawab berulang kali, dia tampak ingin berbicara tetapi berhenti. Melihat ini, Tan Yun berkata dengan tegas, Delao, jangan khawatir. Setelah Subing diselamatkan, saya akan menerima bahan pemurnian. Transaksi kedua kami akan segera dilanjutkan, dan saya akan memberi Anda dan Fang. Yah, jika kamu berkata begitu, aku lega. Tantai Zongde tersenyum. Pada saat yang sama, Lu Dao Xianshan, Dongfu. Kakak Lu, ayo, aku menghormatimu. Gelas anggur kelas atas Pang Xiyuan, matanya bersyukur, segelas anggur pertama ini, saya berterima kasih karena telah bersyafaat untuk Kenzi di depan ayahmu, dan menjadikan Kenzi menjadi murid langsung ayahmu. Aku akan melakukannya dulu. Pang Xiyuan menyesapnya. Hehehehe, kamu tidak harus sopan. Lu Wu minum secara terbuka, kakak Pang Xian membunuh Tan Yun, dan dia harus membantu putramu untuk saudaranya. Selain itu, Pang Tong memiliki bakat yang bagus dan layak untuk dilatih. Pang Xiyuan mengambil gelas anggur kedua dan tertawa, segelas anggur kedua ini, saya berharap saudara-saudara Lu segera menjadi kepala. Hei gelombang, Lu Wu melambaikan tangannya, Sen Subing tidak akan mati selama sehari, jadi aku tidak punya kesempatan untuk saudaraku. Kakak Lu, jangan khawatir. Pang Xiyuan berkata sambil tersenyum, kemunculan kepala Tang diperkirakan hidup selama 3-5 hari. Pada saat itu, Sen Subing akan dimakamkan bersamanya. Saudara Lu memiliki hubungan ayahmu, dan ayahmu adalah kepala kuil suci. Portal, hubungan yang dalam ini, kepala dari pembuluh darah dan batin kita, bukan kamu. Dikatakan demikian, sesepuh dan mai batin kita semua mengincar posisi kepala suku. Meskipun demikian, kata Lu Wu, tetapi wajahnya penuh senyum, dan tidak ada kekhawatiran sama sekali. Saudara Lu terlalu rendah hati, datang dan kita akan terus minum. Pang Xiyuan berkata dengan bingung sambil bersulang, Kakak Lu, siapa yang kamu katakan membunuh Abe dan keponakanku? Sudah lebih dari setahun dan tidak ada petunjuk. Ya, Lu Wu bergema, jelas si pembunuh, sama seperti Anda pernah membunuh Tan Yun, telah menahan napas dan menciumnya melalui beberapa cara, sehingga binatang yang mengendus jiwa tidak dapat menemukannya. Setengah jam kemudian, Wang Su pergi dan kembali ke Huang Fusuna, dan menyerahkan Guixi Hansha kepada Tan Yun. Terakhir kali Tan Yun membeli kasa dingin nafas kura-kura yang mencegah para pembudidaya alam pemurnian jiwa untuk mengintip, itu bernilai 1 miliar batu roh tingkat rendah. Dan untuk mencegah hal ini, benang dingin nafas kura-kura yang diintip oleh para biksu alam jiwa ilahi setinggi puluhan miliar batu roh tingkat rendah, yaitu 100 juta ketika diubah menjadi batu roh tingkat menengah. Sekarang Tan Yun secara alami tidak memiliki begitu banyak batu roh, jadi dia harus membiarkan Tantai Zongde dan Wang Su berlindung terlebih dahulu, mengenakan kasa dingin nafas kura-kura, menunggu Subing diselamatkan, dan kemudian mengimbangi 100 juta di tengah batu roh kelas dengan nilai pil. Setelah itu, Tan Yun melangkah keluar dari ruangan, dipimpin oleh Tantai Zongde, melewati sebuah ruangan dengan susunan teleportasi di lantai 7, dan mencapai kantor pusat Xianmen Huangfu. Kantor pusat Huangfu yang setinggi 1000 meter ini memiliki 18 lantai dan sangat megah. Tan Yun mengira Subing dalam bahaya, dan tidak punya waktu untuk menonton apapun di gerbang peri, dan dengan Tantai Zongde, melalui lantai 18 susunan teleportasi markas besar Huangfu, dia mencapai kediaman utama dan Mai Abadi, Peri Tangzun Gunung. Gunung Peri Tangzun, hijau subur, mekar dengan bunga mekar,
mencapai hingga 180.000 kaki, setengah dari gunung sudah dikelilingi oleh lautan awan, puncaknya telah melewati 3 lapisan awan, berdiri dengan bangga di atas lautan awan. Tan Yun dan Tantai Zongde, segera setelah mereka keluar dari susunan teleportasi di puncak, mereka merasa bahwa aura di aula puncak setidaknya 2 kali lebih kaya dari di Gunung Bingqing. Tak perlu muntah, ruh langit dan bumi menyusup ke dalam rongga hidung dengan sendirinya. Tan Yun melihat ke istana yang dibangun 100 meter jauhnya, dan melihat 36 orang berdiri dengan cemas di luar istana, tidak dapat melihat kerajaan itu. Di antara mereka, tampaknya ada yang berusia 80 dan 90 tahun, wanita parubaya dengan pesona yang melekat dan wanita tua berambut abu-abu, ada juga orang setengah baya, dan bahkan seorang pria muda. Dilihat dari kostum 36 orang, Tan Yun tidak diragukan lagi adalah tetua dari alam jiwa. Halo, para penatua. Tantai Zongde mengepalkan tinjunya, tersenyum sedikit, dan berjalan ke arah semua orang. Tan Yun mengikuti tanpa sepatah kata pun. Berteriak, "Itu ditua, apa yang membawamu ke sini? Laude, sudah lama sejak aku melihatmu, setidaknya selama lebih dari 10 tahun. Seberapa bagus Laude di gerbang dalam Huangfu Sunnah baru-baru ini?" Hahaha, orang tua itu masih memikirkan adegan di mana dia berbicara denganmu sepanjang malam ketika dia menjadi tetua pintu dalam 50 tahun yang lalu. Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Tidak menunggu Tantai Zongde berjalan, para tetua mengepalkan tangan dan tampak ceria. Para tetua adalah pembangkit tenaga di alam jiwa ilahi, dan alasan mengapa mereka menghormati Tantai Zongde dari alam pemurnian jiwa tingkat ke-9 secara alami karena Tantai Zongde adalah orang dari raja saat ini. Pada saat yang sama, semua orang memandang Tan Yun di belakang Tantai Zongde, yang ditutupi dengan kain kasa dingin bernapas kura-kura, mengerutkan kening dan bertanya-tanya siapa orang ini. Semuanya, saya datang hari ini untuk menemui Kepala Tang. Tantai Zongde mengepalkan tinjunya dan berkata, yang lebih tua dari Vena dan Abadi yang memimpin situasi keseluruhan. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang agak mirip dengan Luwu muncul dengan tatapan penuh kasih. Orang tua, kepala suku sakit parah, dan penatua kedua telah dieksekusi lagi. Penatua ketiga sedang menonton pendosa Sen Subing, untuk saat ini, orang tua yang bertanggung jawab. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan diam-diam berkata, jika Zhou Yun, makhluk tua, berani menyentuh jari Subing, aku harus membunuhnya. Ada juga orang ini. Sekilas, dia adalah ayah Luwu. Dia terlihat seperti ibu sialan. Bukan hal yang baik. Tantai Zongde mengepalkan tinjunya dan berkata, ternyata 4 tetualah yang tidak sopan dan tidak sopan. Dengan mengatakan itu, Tantai Zongde kembali menatap Tan Yun dan membungkuk sedikit, senior, ada apa? Denganmu, katakan saja pada tetua keempat. Senior, para tetua terkejut, dan kemudian menatap Tantai Zongde, dan segera menghormati penampilan hormat Tan Yun. Seseorang yang bisa disebut senior oleh Tantai Zongde benar-benar luar biasa. Yah, Xiao Dezi, Dewa Tahu. Tan Yun berkata dengan tatapan kuno. Dezi kecil, Dewa. Ketika para tetua mendengar nama seperti itu, mereka segera menjadi aktif, dan siapa yang mengenakan kain kasa dingin bernapas kura-kura. Ketika para tetua ditekan, Tan Yun berkata dengan dingin, Sen Subing adalah murid dewa, sekarang berikan dia kepada dewa. Bab 272 ternyata dia. Para tetua terkejut, lalu mengerutkan kening. Mereka juga telah mendengar dari Sen Subing sebelumnya bahwa ada seorang master, dan pil kebangkitan yang luar biasa berasal dari Master Sen Subing. Para tetua masih percaya sebelumnya, kapan Sen Subing juga magang. Sekarang sepertinya Sen Subing memang memiliki master. Mendengar bahwa orang penting pihak lain, tetua keempat Lu Yi, tidak senang, mengerutkan kening di wajahnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, bagaimana Anda memanggil sesama Taois? Hanya seorang penatua di alam jiwa ilahi milikmu, juga disebut rekan Taois dewa. Buta mata anjingmu. Tan Yun mendengus dingin. Senior tenangkan amarahnya. Tantai Zongde buru-buru membungkuk ke arah Tan Yun. Melihat adegan ini, Lu Yi sedang menunggangi seekor harimau dan tidak dapat mengetahui bagian belakang pihak lain. Melihat penampilan rasa hormat Tantai Zongde kepada pihak lain pada saat ini, Lu Yi diam-diam berkata, siapa orang ini? Itu bukan orang dari raja. Memikirkan hal ini, Lu Yi buru-buru membungkuk, menggigit kulit kepala dan berkata, dosa Sen Subing ditentukan oleh tetua portal suci saya dan Mei. Generasi muda tidak berhak melepaskan.
Tolong jangan mempersulit generasi muda. Lu Yi juga orang dengan latar belakang identitas, mengandalkan tuannya sebagai kepala pil portal suci, dia masih memiliki kepercayaan diri. Melihat penampilan Lu Yi Wei Nuonuo, Tan Yun tahu dia terkejut, dan segera mengambil langkah, berbisik, kebangkitan jiwa disempurnakan oleh dewa, Anda punya nyali untuk menangkap dewa, biarkan Subing. Petik 2. Ini. Dahi Lu Yi tertutup keringat dingin yang lembut. Para tetua lainnya memandang Lu Yi, masing-masing berpikir, tidak tahu harus berpikir apa. Sebagian besar tetua tampak sangat senang melihat Lu Yi ditegur. Jelas, para tetua tidak bersikap dingin kepada Lu Yi. Ini memang kasusnya. Di antara 38 tetua di Xianmen, hanya ada tetua keempat Zhou Wuyun, dan Lu Yima adalah pemimpinnya. Tan Yun juga takut berpura-pura terlalu banyak, dan mendengus dingin, lupakan saja, kamu hanya anak kecil di depan dewa, dan dewa terlalu malas untuk peduli padamu. Ya, terima kasih senior Haihan. Lu Yi berkata dengan hormat, memikirkan sesuatu tentangmu. Berteriaklah padaku, siapa namamu? Tan Yun berkata dengan dingin. Junior Lu Yi. Lu Yi masih hormat. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, Lu Yi, keempat tetua itu bernama Zhou Wuyun, kan? Ya, senior. Lu Yi tidak mampu untuk membungkuk. Baiklah, jika dia berani menggerakkan jari murid dewa, dan dewa meletakkan kata-kata di sini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tan Yun tiba-tiba berteriak, buka pintu istana. Dewa akan menyembuhkan gadis Tang sendiri dan membiarkan gadis Tang setelah bangun, mari kita bicara tentang hal-hal lain. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Penampilannya terkejut. Senior, kepala Tang telah didiagnosis oleh tetua kedua sekte suci, dan dia putus asa, kata Lu Yi. Jiwa kosmik dan jiwa pusat saja yang rusak. Selama ada setengah nafas, itu bisa disembuhkan. Dewa melihat penatua kedua dari pintu suci Danmai, dan itu juga hidup bagi. Anjing. Tan Yun menyeringai, dokter dukun tingkat pertama. Sungguh saya tidak tahu apakah praktik alkimia telah dipraktikkan dengan sia-sia. Buka gerbang istana. Tan Yun membuat keputusan yang menentukan. Mendengar Tan Yun mempermalukan tetua kedua gerbang suci Danmai, tidak hanya para tetua yang ketakutan, tetapi bahkan Tantai Zongde juga seperti ini. Dia semakin percaya bahwa Tan Yun adalah barang antik Huang Fusengzong yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, bertahun-tahun. Yah, senior, tenang, senior, tolong. Lu Yi segera membuka istana abadi Tangsun. Lu Yi juga menghormati Tan Yun di dalam hatinya. Tanyakan saja siapa yang berani mempermalukan tetua kedua pintu suci Danmai di depan umum, lalu siapa lagi selain Master Sekte. Pasti kuno untuk kultivasi potensial. Tan Yun memecat semua orang dengan cara ini karena dia ingin semua orang menganggap dirinya sebagai orang kuat yang berkultivasi secara halus dan tidak bertanya tentang dunia. Dengan cara ini, tidak peduli siapa itu, dia harus takut pada Sen Subing 3 poin di masa depan. Sen Subing tidak akan terisolasi dan tidak berdaya, dan akan ditahan di mana-mana. Terutama Zhou Wuyun, seorang cabul tua. Tan Yun mendengus dingin, dan memasuki aula dengan tidak tergesa-gesa. Senior, kepala Tang ada di lantai 2, dan generasi muda akan menunjukkan jalannya. Kata Lu Yi, menuntun Tan Yun ke sebuah rumah di lantai 2. Banyak orang tua mengikuti. Senior, tolong berani untuk generasi muda. Lagi pula, saya tidak tahu identitas Anda. Harap setuju bahwa generasi muda akan memasuki ruangan bersama Anda. Lu Yi membungkuk. Maknanya sangat lugas. Meskipun Anda seorang senior, bagaimanapun, ini ada di hati saya. Mau tak mau Anda membiarkan Anda melihat kepala Tang sendirian. Dewa mengizinkanmu untuk menonton di samping. Tan Yun berkata dengan ringan, ingat saja, tidak ada yang boleh berbicara dengan dewa, jika tidak, dewa tidak akan keberatan membiarkanmu berdarah di tempat. Semua orang bergidik tiba-tiba. Tan Yun ingin segera menyelamatkan Sen Subing, dan langsung mendorong pintu masuk. Yang menarik perhatiannya adalah sebuah kamar kerja yang didekorasi oleh rumah putrinya. Tapi di sofa, ada seorang wanita dalam gaun hitam berbaring diam, seorang wanita dengan sosok anggun, tonjolan yang unik, dan kulitnya yang pucat mengartikan betapa cantik dan fananya wajah itu. Pada saat ini, seorang gadis cantik dengan ceri, hidung yao dan wajah oval. Ketika Tan Yun berjalan ke sofa dan menatap wajah gadis itu, dia terkejut dan terkejut, jadi itu dia. Dia sebenarnya adalah kepala Tang. Melihat gadis rok hitam di depannya,
Tan Yun teringat kembali pada adegan ketika dia berpartisipasi dalam Trial of Meteorite Canyon. Pada saat itu, dia dikejar oleh Thunder Being Demon Eagle, dan ketika Purple Profound Demon AP hendak menolong dirinya sendiri, gadis berbaju hitam membunuh Thunder Being Demon Eagle dengan pedang yang mengejutkan. Meskipun dia ditutupi dengan kerudung pada awalnya, Tan Yun mengenali dari mata dan dahinya sekilas bahwa kepala Tang adalah orang yang membantunya. Tan Yun masih ingat dengan jelas bahwa ketika gadis berbaju hitam itu pergi, darah menetes dari tubuhnya. Senior, apakah kepala Tang benar-benar selamat? Pada saat ini, tetua kelima, seorang wanita parubaya, menatap Tan Yun dengan penuh harap. Suara itu menyela pikiran Tan Yun, dan Tan Yun mengerutkan kening. Rong Benzun lihat dulu. Seperti yang dikatakan Tan Yun, dia perlahan duduk di tepi sofa, dan kemudian, melihat kembali ke kerumunan, dia tidak bisa membantah, semuanya sunyi, jangan katakan apa-apa. Ketika kata-kata itu berakhir, rambut Tan Yun perlahan menari, mengendalikan kesadaran spiritualnya untuk perlahan memasuki alis. Gadis berpakaian hitam itu, mencapai kedalaman jiwanya. Dengan kesadaran spiritual yang semakin dalam, Tan Yun melihat 7 bola cahaya seukuran kepalan tangan di kedalaman jiwanya yang halus, memancarkan lingkaran cahaya yang redup. Ini persis 3 jiwa dan 7 jiwa gadis berpakaian hitam. 3 jiwa mengacu pada jiwa surga, jiwa bumi, dan jiwa takdir. 7 roh mengacu pada roh Tiancong, roh Linghui, roh Qi, roh kekuatan, roh pusat, roh esensi, dan roh Ying. Tan Yun menahan napas dan mulai mengamati 3 jiwa dan 7 jiwa gadis rok hitam satu persatu. Seiring waktu berlalu, dahi Tan Yun ditutupi dengan keringat halus, diikuti oleh butiran keringat yang bengkak, meluncur ke pipinya yang tampan dan serius. 3 jiwa dan 7 jiwa semuanya akan hancur sekarang. Sekarang 2 jiwa dan 6 jiwa lainnya sama seriusnya dengan jiwa surga yang rusak dan jiwa pusat. Apakah itu benar-benar putus asa? Keringat terus bercucuran, banyak sesepuh terlihat jelas, kaki Tan Yun basah, dan keringat mengikis sepatu botnya. Akan ada penyelamatan. Orang ini baik hati. Dia mencoba menyelamatkanku sekali, dan hidupnya terkait dengan kehidupan Subing. Bagaimanapun juga aku akan menyelamatkannya. Bab 273 Penyelamatan Mendalam. Diam-diam di sini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, sepertinya dia hanya bisa menggunakan cara paling berbahaya untuk memeriksa kondisi gadis berbaju hitam itu. Gadis Tang, jangan takut, yang lama ada di sini untuk menyelamatkanmu. Tan Yun merasakan 3 jiwa dan 7 jiwanya dengan indera spiritualnya, sambil menundukkan kepalanya, bibirnya menempel di telinga gadis berpakaian hitam itu, dan berbisik, Ruo jika kamu bisa mendengar lelaki tua itu, maka kendalikan 3 jiwa dan 7 jiwa dan lepaskan beberapa informasi kepada orang tua itu. Setelah berbicara, 3 jiwa dan 7 jiwa tetap tidak berubah. Gadis Tang, jangan menyerahkan hidupmu, bisakah kamu mendengar kata-kata lama? Petik 2 petik 2. Tan Yun berbisik lembut di telinga gadis berbaju hitam, mengulanginya lagi dan lagi, sampai setelah beberapa saat, Tan Yun akhirnya menyadari kehidupan dan jiwanya dan sedikit berfluktuasi. Jiwa kehidupan adalah jiwa terpenting di antara 3 jiwa dan 7 jiwa. Jika jiwa kehidupan dihancurkan, biarawan itu pasti akan mati. Jiwa-jiwa lain dihancurkan, mereka mungkin menjadi idiot, tidak bisa bergerak, tetapi mereka tidak akan pernah benar-benar mati. Merasakan fluktuasi samar jiwa kehidupan, hati Tan Yun menegang, dan dia memanggil lagi, gadis Tang, lelaki tua itu akan memasuki 3 jiwa dan 7 jiwamu untuk memeriksa tujuanmu yang sebenarnya. Hanya dengan cara ini, orang tua dapatkah Anda menyelamatkan? Apakah Anda mendengar? Setelah itu, Tan Yun merasakan jiwa kehidupan, dan ada fluktuasi yang tidak terdeteksi. Karena kamu mendengarnya, maka kamu harus melakukan apa yang dikatakan orang tua itu. Tan Yun berbisik, orang tua itu memasuki 3 jiwa dan 7 jiwamu. Ini sangat berbahaya. Kamu tidak boleh menolaknya. Begitu kamu menolaknya, tingkat kerusakanmu pada 3 jiwa dan 7 jiwa sekarang, kamu akan mati seketika, dan jiwamu akan tercerai-berai. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Tiba-tiba, Tan Yun merasakan fluktuasi tak henti-hentinya dari Fate Soul lagi. Untuk berjaga-jaga, Tan Yun menegaskan, jika Anda mendengarnya dengan jelas, hidup dan jiwa Anda berfluktuasi 2 kali berturut-turut untuk memberitahu orang tua itu, masalah ini adalah hidup Anda, jadi ceroboh. Kemudian, ada 2 fluktuasi dalam jiwa kehidupan. Baiklah,
sekarang kamu menyerah penolakan, orang tua itu akan masuk. Tan Yun berkata bahwa suara itu jatuh, dan kesadaran spiritual berubah menjadi sutra, dan dia dengan lembut menembus ke dalam jiwa surgawi, dan mulai mengamati. Di jiwa surgawi, kesadaran spiritual Tan Yun masuk ke ruang gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Tan Yun mengendalikan kesadaran spiritualnya untuk mundur, dan kemudian memasuki 3 jiwa dan 7 jiwa-jiwa bumi dan jiwa kehidupan. Di dalamnya gelap gulita seperti tinta, tanpa fluktuasi vitalitas. Dimengerti, dia bukan jiwa surgawi dan jiwa pusat rusak sama sekali. 3 jiwa dan 7 jiwa semuanya menyebabkan kerusakan parah. Pada awalnya, diputuskan bahwa jiwa kehidupan adalah yang paling parah rusak. Jika jiwa-jiwa lain tidak diperiksa, mereka tidak dapat ditemukan dan mengalami kerusakan parah. Pada saat itu, tetua kedua Xianmen dan Mai tidak dihukum mati, tetapi hanya menemukan bahwa jiwanya terluka. Kemudian, dia mengambil pil Zun kebangkitan. Dari penampilan, ketika jiwa disembuhkan, jiwa batin dari jiwanya tidak sembuh. Pada saat ini, jiwa surgawi dan jiwa pusat menyerang. Pada saat serangan, itu telah mencapai titik yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, pada saat itu, tetua kedua gerbang suci dan Mai memutuskan bahwa dia tidak berdaya. Pada awalnya, jika seseorang dapat mendiagnosis bahwa ketiga jiwa dan 7 jiwanya mengalami trauma, dia dapat menyembuhkan mereka hanya dengan memperbaiki 3 jiwa dan 7 jiwa yang berasal dari pil, tetapi sekarang sudah terlambat. Tan Yun diam-diam memikirkan hal ini, mengambil napas dalam-dalam, dengan keraguan di wajahnya, melihat kembali ke para tetua, sambil berpikir, di mana gadis Tang terluka. Kembali ke senior, kepala terluka lebih dari setahun yang lalu setelah kembali dari meteorit Canyon. Tetua kelima berkata dengan jujur. Saat itulah murid luar mencoba. Tan Yun mengerutkan kening. Ya, senior. Tetua kelima yakin. Mendengar ini, Tan Yun berkata pada dirinya sendiri. Sementara dia terluka pada saat itu, dia mampu membunuh elang iblis es guntur tingkat 4 dengan satu pedang. Jelas bahwa kekuatannya setidaknya adalah kesempurnaan agung dalam kesempurnaan ilahi. Alam jiwa. Di meteorite Canyon, monster kuat macam apa yang bisa melukai 3 jiwanya dan 7 jiwanya pada saat yang bersamaan. Tan Yun tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresinya terkejut. Saya mengerti, bukan monster yang menyakitinya sama sekali, tetapi dewa terlarang Qianlong yang saya atur di luar istana surgawi dewa ilahi menyakitinya. Iya, itu harus. Alasan mengapa Tan Yun begitu yakin adalah karena dia berpikir bahwa setelah gadis rok hitam membunuh elang iblis Lei Bing dengan pedang, seorang lelaki tua mendengar sebuah suara. Orang tua itu berkata bahwa setelah 300 tahun belajar, dia masih melanggar batas dan gagal, dan semuanya terluka. Dari kata-kata ini, Tan Yun menyimpulkan bahwa gadis bergaun hitam, lelaki tua, dan orang lain pasti terluka ketika mereka ingin menyingkirkan formasi dewa terlarang Qianlong yang telah mereka letakkan. Tan Yun memandang para tetua dan bertanya, apakah semua orang yang kembali dari meteorite Canyon dengan gadis Tang terluka? Kembali ke senior, iya. Pada awalnya, 9 kepala Xianmen, di bawah perintah Tuan, pergi untuk menjelajahi ngarai meteorit. Setelah kembali, 9 kepala semua terluka pada tingkat yang berbeda-beda. Hanya kepala Tang yang paling terluka. Tetua kelima berkata tanpa ragu-ragu. Tan Yun tahu bahwa apa yang disebut eksplorasi hanya mencoba untuk memecahkan formasi dan memasuki istana Dewa Ilahi. Apakah cedera kepala lainnya sudah pulih? Tan Yun berpikir sambil berpikir. Kembali ke senior, kepala lainnya kembali ke sekte selama 1 atau 2 bulan dan kemudian pulih. Penatua kelima menjawab, "Yah, Dewa tahu." Tan Yun menjawab, dan tiba-tiba dia mendapat pantat. Dia tahu betul bahwa formasi Dewa Surga terlarang 1000 naga yang dia dirikan. Memang memiliki kekuatan untuk melukai 3 jiwa dan 7 jiwa. Jika orang luar mencoba untuk menghancurkan formasi, itu pasti akan menyentuh pembunuhan jiwa yang dilarang di formasi Dewa terlarang Qianlong. Itu pasti kepunahan jiwa, dan masuk ke 3 jiwa dan 7 jiwa gadis berpakaian hitam. Diam-diam di sini, tangan Tan Yun di dadanya. Sambil perlahan berputar, bola kekuatan spiritual tiba-tiba mengembun. Tan Yun mengarahkan jarinya ke bidang kekuatan spiritual, sering mengklik, setiap kali jarinya mengklik, formasi besar muncul di bidang kekuatan spiritual, seukuran ibu jari. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu, masing-masing tampak terkejut. Meskipun mereka tidak mencoba formasi,
Mereka masih tahu bahwa pemandangan di depan mereka mungkin adalah formasi pemurnian legendaris dengan roh. Semakin cepat jari Tan Yun disadap, itu seperti panah tajam yang ditembakkan ke dalam susunan kekuatan spiritual. Setelah kecepatan ini berlanjut selama beberapa saat, susunan kekuatan spiritual tiba-tiba berkembang menjadi susunan berdiameter 3 kaki. Di dalam barisan yang dibentuk oleh 36.000 kekuatan spiritual, berenang seperti kecebong, benar-benar indah dan dalam. 1000 naga hancurkan formasi terlarang pergi. Tan Yun berkata dalam hatinya, dan segera, bola setinggi 3 kaki itu melayang di atas gadis berbaju hitam itu. Tan Yun bangkit dan merentangkan tangannya untuk menopang gadis bergaun hitam di sofa. Saat dia dimasukkan ke dalam Qianlong Breaking Array, gadis berbaju hitam itu terbang menjauh dari lengan Tan Yun di bawah kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Tanah mengapung di dalam bola. Dalam sekejap, 36.000 formasi seperti kecebong di dalam bola dengan cepat bergabung menjadi 1000 naga roh sepanjang 3 inci, mengelilingi gadis berbaju hitam. Adegan ajaib seperti itu membuat semua orang melihat punggung Tan Yun dan menjadi lebih hormat. Jiwa tenang keluar dari dewa. Tan Yun meneguk sedikit, dan dalam tatapan semua orang yang luar biasa, dia melihat gumpalan aura hitam legam. Setelah alis gadis rok hitam perlahan dibor, mereka ditelan oleh naga spiritual yang diubah oleh kekuatan spiritual. Bab 274 Hati itu seperti pisau. Pada saat ini, jika Anda dapat melihat melalui 3 jiwa dan 7 jiwa gadis berpakaian hitam, Anda akan terkejut menemukan bahwa untaian aura hitam seperti rambut terus-menerus muncul dari 3 jiwa dan 7 jiwa. 1 jam kemudian, Tan Yun menemukan bahwa ketika tidak ada lagi pembunuhan jiwa yang dilarang, dia merasa lega ketika dia mengebor 3 jiwa dan 7 jiwa, dan Qianlong yang melanggar formasi terlarang tiba-tiba runtuh dengan jari-jarinya. Sebelum gadis bergaun hitam itu jatuh di sofa, Tan Yun mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan meletakkannya dengan lembut di sofa. Segera, Tan Yun memberinya denyut nadi dan merasa bahwa meskipun denyut nadinya lemah, itu nyata. Tan Yun melihat kembali ke para tetua, dan berkata dengan sedikit kelelahan, "Jangan khawatir, kalian, paling lama 1 jam, gadis Tang akan bangun." Ketika komentar ini keluar, semua orang terkejut. "Senior, berapa lama kepala akan sembuh?" Wanita parubaya, penatua kelima, sangat gembira. Setelah dia bangun, dewa akan mendiagnosis lagi. Tan Yun berkata, menatap tetua kelima dan berkata, "Siapa namamu?" "Chen Suyue muda." Kelima tetua itu hormat. "Suyue, kamu pergi dan bawa Su Bing ke sini sekarang." Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, juga biarkan Zhou Yun berguling ke dewa. "Ini senior, junior akan segera pergi." Setelah Chen Suyue menjawab, ketika Lu Yi ingin mengatakan sesuatu, dia menjauh dari kamar kerja. "Senior, bisakah kepala Tang benar-benar bangun?" Tantai Zhongde bertanya dengan senyum di wajahnya. "Tentu saja," Tan Yun berkata dengan arogan. Dalam 1 jam berikutnya, kecuali wajah Lu Yi, para tetua lainnya menatap gadis bergaun hitam itu dengan penuh harap. Ketika 1 jam baru saja tiba, gadis bergaun hitam itu sedikit mengepakkan bulu matanya yang panjang, membuka matanya yang indah, memandangi kamar kerja yang sudah dikenalnya, dan berkata dengan suara lemah, "Bukankah aku sedang bermimpi?" "Kamu tidak bermimpi, kamu hidup." Tan Yun tersenyum. "Kau menyelamatkanku, kan?" Gadis bergaun hitam itu memiliki sedikit senyum di wajahnya yang tidak berdarah, matanya yang indah berangsur-angsur kemerahan, dan setetes kilau terlepas dari pipinya dan membasahi rambut di samping telinganya. "Panggil aku kan?" "Yah, itu dewa," kata Tan Yun. "Terima kasih senior, junior Tang Xinying. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupnya." Suara Tang Xinying sangat lemah. Dia ingin berjuang untuk bangun, tetapi tubuhnya yang halus tetap tidak bergerak, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya. Rasa syukur dan kegembiraan kelahiran kembali memenuhi hati Tang Xinying. Dia menatap langsung ke arah Tan Yun, air mata menetes. "Ketua." Para tetua berkumpul satu demi satu. "Bagus, kamu masih hidup, Ketua." "Kepala, tahukah Anda? Anda membuat kami takut setengah mati." "Ketua." Para tetua takut mengganggu Tang Xinying, jadi suara mereka sangat kecil saat berbicara. "Semuanya, jangan khawatir." Wajah pucat seperti kertas Tang Xinying dipenuhi dengan sangat tersentuh. Semua tetua membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, "Terima kasih, senior, karena telah membantu saya, terimalah saya dan tunggu lama."
Dengan itu, para tetua berlutut bersama dan membungkuk pada Tan Yun. Satu-satunya pengecualian adalah Lu Yi. Dengan lambaian lengan jubahnya, Lu Yi berlutut menghadap Tan Yun, "Terima kasih, senior, karena telah membantu kepala tetua." Tampaknya tulus, tetapi pada kenyataannya, hati saya akan meledak. Dia sangat ingin Tang Xinying mati, maka dia bisa naik posisi kepala dan menjadi penguasa pil abadi. Semua anak kecil bangun. Tan Yun melambaikan tangannya. "Terima kasih, senior." Para tetua bangkit. "Senior, apa yang kamu panggil?" kata Tang Xinying sebentar-sebentar. "Dewa itu adalah Tuan Subing." Suara Tan Yun masih tua. "Subing, penatua kedua." Tang Xinying sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tidak bisa bergerak, jadi dia mengalihkan pandangannya ke kiri dan melihat bahwa tidak ada penatua kedua dan Sen Subing di kamar kerja. Meskipun dia dalam keadaan koma dan tidak bisa membuka matanya beberapa bulan yang lalu, dia masih tahu bahwa tetua kedua gerbang suci Danmai akan mengeksekusi tetua kedua Xianmen Danmai dan membiarkan Sen Subing dikuburkan untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, matanya cemas dan cemas, air mata mengalir di matanya. Penatua kedua dan Subing, di mana orang-orangnya? Lu Yi maju selangkah dan berkata, "Tetua kedua salah mendiagnosis bahwa hidup dan jiwamu rusak, dan kamu telah dieksekusi oleh tetua kedua dari Sekte Suci. Sekarang tetua kelima sedang mencari Sen Subing." "Apa? Penatua kedua sudah mati?" Sen Subing menangis, "Akulah yang menyebabkannya, dia sedekat saudara denganku, aku membunuhnya." "Kepala, jangan sedih lagi." Para tetua memikirkan adegan baik dari para tetua kedua ketika mereka masih hidup, dan mereka sedikit sedih. "Gadis Tang, orang tidak bisa hidup kembali setelah kematian, jadi mari kita ubah kesedihanmu. Ingat, kamu lemah sekarang, kamu tidak bisa marah, apalagi sedih, jika tidak, para dewa tidak bisa menyelamatkanmu." Tan Yun menghela nafas, "Kamu tenangkan pikiranmu dan biarkan dewa melihat lukamu lagi." "Yah," junior itu menurunkannya. Tang Xinying menekan kesedihan dan menutup matanya. Sekarang jiwa Tang Xinying telah terpukul keras, Tan Yun tidak perlu khawatir bahwa dia akan menilai kekuatannya sendiri dari kekuatan indera spiritualnya. Oleh karena itu, Tan Yun memanipulasi indera spiritual, menuangkan ke kedalaman pikiran dan jiwa Tang Xinying lagi, dan memeriksa 3 jiwa dan 7 jiwanya. Setelah diagnosis singkat, Tan Yun menarik kembali indera spiritualnya, 3 jiwa dan 7 jiwa Anda rusak parah. Setelah dewa melihat Subing, dia akan meresepkan beberapa resep penyembuhan untuk Anda. Bisa selama 6 bulan, dan selama 6 bulan, sesingkat beberapa bulan, Anda dapat pulih. Terima kasih, senior, atas rahmat penyelamat jiwamu. Ketika Tang Xinying membuka matanya, Tan Yun tiba-tiba berdiri, tetapi melihat tetua kelima memegang seorang wanita koma berlumuran darah dan berjalan ke kamar kerja. Subing. Tan Yun muncul di depan penatua kelima, dan memeluk Sen Subing. Pada saat ini, Sen Subing tampak mengerikan. Wajah dan tubuhnya ditutupi dengan bekas cambuk berdarah. Kulitnya terbuka dan berdaging, dan darahnya merembes. Dia dalam keadaan koma, dan bekas luka di seluruh wajahnya menunjukkan warna yang menyakitkan. Alisnya berkerut erat, seolah-olah dia menderita siksaan tanpa akhir. "Subing, muridku, siapa yang menyakitimu seperti ini?" Hati Tan Yun terpelintir, matanya basah. "Anak magang." Tan Yun meraung dengan mata merah, suaranya melampiaskan kesedihan yang tak ada habisnya. Raungan itu membuat semua tetua dan Tantai Zongde di kamar kerja terkejut. Terlebih lagi, Zhou Wuyun, yang berdiri di luar pintu, menggigil, matanya ngeri. Penatua kelima. Tang Xinying menatap penatua kelima dengan mata marah, dan dengan gemetar berkata, "Hewan mana yang melakukannya?" Kembali ke kepala, itu adalah 3 tetua. Tetua kelima berkata dengan jujur. "Bagaimana dengan yang lain?" Mata indah Tang Xinying mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Menunggu di luar pintu. Penatua kelima membungkuk. "Kepala, tenangkan amarahmu." Pada saat ini, Zhou Wuyun bergegas masuk dari pintu dengan gemetar dan panik, dan berlutut di depan sofa. "Kepala, bawahan salah." Zhou Wuyun berteriak, "Bawahan melihat bahwa pil yang diberikan oleh Sen Subing telah melukaimu. Itu benar-benar menjengkelkan. Ini satu-satunya cara untuk bergerak." Bab 275 kejam. Pada saat ini, Tan Yun berkata dengan marah, "Zhou Wuyun, pil kebangkitan yang disempurnakan oleh dewa ini bukanlah racun bagi gadis Tang, karena gadis Tang memang rusak dalam hidup dan jiwanya." Pada saat yang sama,
2 jiwa dan 7 jiwa lainnya, semua telah dipukul dengan keras. Penatua kedua Xianmen dan Mai, bahkan jika itu salah didiagnosis, tetapi gadis Tang dapat hidup sampai hari ini, itu adalah kebangkitan Zun dan baginya untuk melanjutkan hidupnya selama setengah tahun, kalau tidak dia akan mati lebih awal. Juga, penatua kedua gerbang suci dan Mai adalah kesalahan diagnosis yang sebenarnya. Saya tidak tahu harus berkata apa, dan 3 jiwa dan 7 jiwa didiagnosis. Jiwa surgawi dan jiwa pusat rusak, dan penatua kedua dari Xianmen dan Mai terbunuh hidup-hidup. Begitu pernyataan ini keluar, tidak ada yang akan percaya. Karena Tan Yun menyelamatkan Tang Xinying, wajar jika Tan Yun tahu segalanya tentang luka jiwa Tang Xinying. Semua orang mendengar itu, kecuali Lu Yi, para tetua lainnya sangat sedih, dan para tetua kedua yang telah bersama mereka selama beberapa dekade sangat dirugikan. Tang Xinying mendengar bahwa tetua kedua, yang dekat dengan dirinya sebagai saudara perempuan, meninggal secara tidak adil. Air mata sakit hatinya tidak bisa berhenti menetes. Dia memandang Zhou Wuyun dengan marah, dan mengucapkan setiap kata, seret dan matikan. Kepala, kasihanilah. Zhou Wuyun tampak ngeri, lalu berbalik untuk melihat Lu Yi, memohon, 4 tetua, selamatkan aku, selamatkan aku. Lu Yi menarik napas dalam-dalam, maju selangkah, dan membungkuk, ketua, 3 tetua telah melatih murid yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan telah bekerja keras, tolong lepaskan dia. Selain itu, Sen Subing belum mati, hanya mengalami beberapa luka kulit. Tanpa menunggu kata-kata Lu Yi, Tan Yun meledak dan berteriak, persetan dengan ibumu. Orang tua, apakah kamu mencari kematian? Lu Yi kesal dan hormat, senior, junior hanya mengatakan yang sebenarnya, selain itu, tidak mudah bagi dan Mai kita untuk mengolah tetua peri. Bahkan jika tetua ketiga bersalah, itu memang tidak mati. Ya, senior. Zhou Wuyun berlutut di depan Tan Yun dan bersujud meminta belas kasihan. Kesalahan generasi muda karena memukuli muridmu adalah kesalahan generasi muda. Kamu bisa menghukum generasi muda, tolong maafkan generasi muda. Jika Tan Yun tidak khawatir bahwa dia akan ditemukan sebagai kekuatan dari ranah jiwa janin, jika tidak, dia pasti sudah menembak. Barang anjing. Tan Yun mengutuk dan menatap Tang Xinying, gadis Tang, bagaimanapun juga, ini masalah Dan Mai, terserah padamu. Tapi kamu harus memberikan penjelasan kepada dewa. Ini senior. Tang Xinying telah melihat Lu Yi kesal, dan dia tahu bahwa hanya Lu Yi yang berharap untuk mengambil alih setelah kematiannya. Dalam suaranya yang lemah, ada suara tegas, saya tidak akan pernah menarik kembali apa yang telah dikatakan kepala suku, dan tidak ada yang akan menengahi. Penatua kelima, segel kolam spiritualnya, dan serahkan pada senior untuk membuangnya. Tang Xinying berkata, tetua kelima tiba-tiba mendorong telapak tangan, dan kekuatan spiritual menembus alis Zhou Wuyun tanpa peringatan. Zhou Wuyun merosot ke tanah dan berteriak, cadangan. Cadangan. 4 tetua, tolong bantu saya. Kepala, apakah Anda yakin akan melakukan ini? Lu Yi merona dengan cemas, aku telah kehilangan tetua kedua di nadi pil pintu abadi. Apakah kamu benar-benar akan membunuh tetua ketiga? Jika kamu melakukan ini, jika tuanku tahu tentang itu, bagaimana kamu bisa menjelaskannya kepada tuanku? Tang Xinying menatap Lu Yi dengan dingin, kamu tidak menggunakan kepala pil pintu suci untuk menekanku. Kepala suku ini memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Pada saat ini, Sen Subing dalam pelukan Tan Yun perlahan membuka matanya, dan pandangan kaburnya berangsur-angsur menjadi jelas. Ketika dia melihat Tan Yun, air matanya bergumam, Tuan. Tuan, Anda akhirnya di sini, saya sangat merindukanmu. Murid itu sangat bersalah. Tan Yun memandang Sen Subing dengan hati yang hancur. Dia mengulurkan tangannya untuk membelai pipi Sen Subing yang berdaging, dan berkata dengan lembut, murid yang baik, guru yang datang terlambat. Ada apa denganmu? Katakan pada guru, guru adalah tuan untukmu. Wow, tuan? Zhou Wuyun ingin menggertak murid. Murid tidak mengikutinya, jadi dia menyiksa murid selama setengah tahun. Sen Subing menangis lemah, murid ingin pulang. Saya ingin kembali ke kuil Bingqing. Begitu kata-kata ini keluar, penatua kelima membuat marah Zhou Wuyun dan berkata dengan dingin, kamu binatang, kamu benar-benar pantas mati. Penatua kelima Chen Suiyue, ketika dia adalah penatua keenam dari sekte dalam Danmai, Sen Subing adalah muridnya. Pada saat ini, dia mendengar bahwa Zhou Wuyun seperti ini, dia ingin terlibat dengan Sen Subing,
dia membungkuk dan menamparkan wajah Zhou Yun, hal yang menjijikkan, kamu tidak bisa mati. Para tetua lainnya melakukan hal yang sama, memarahi Zhou Yun satu demi satu. Lu Yi ingin berbicara mewakili Zhou Yun lagi, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu sialan. Dewa itu sangat marah. Bagaimana bisa keluar dari nadi pilmu sebagai bajingan? Tan Yun sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Dia memeluk Sen Subing dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya. Dia menjambak rambut Zhou Yun, menyeretnya ke tanah, melangkah keluar dari pintu, dan menyeret menuruni tangga sampai seret keluar dari aula abadi Tang Zun dan datang ke puncak. Senior, pengampunan. Zhou Yun menangis sepanjang jalan meminta belas kasihan. Cadangan. Bagus. Dewa ini akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kirinya, dan segera, seluruh kulit kepala Zhou Yun robek, dan tubuhnya jatuh 10 kaki jauhnya seperti bola meriam. Ah! Tuan, bunuh dia. Sen Subing dalam pelukan Tan Yun terus menangis. Terus ulangi kata-kata, bunuh dia. Jangan khawatir, aku akan menjadi gurunya. Tan Yun berbisik, kamu akan dibayar 100 kali lipat dengan menjadi seorang guru. Pada saat ini, para tetua sudah berjalan keluar dari gerbang istana dan menatap Zhou Yun, yang penuh dengan darah ketakutan. Desi kecil, berikan pedang itu kepada dewa. Suara Tan Yun tidak mengandung jejak emosi. Senior yang baik, Tan Tai Zongde muncul di depan Tan Yun dengan sekejap, dan menyerahkan pedang terbang di tangannya kepada Tan Yun. Pompa, sambil mencambuk anak didik, sekarang saatnya untuk memotong. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, darah tiba-tiba muncul, tangan dan 10 jari Zhou Yun terputus. Ah! Saat Zhou Yun berteriak, Tan Yun tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya ke mulutnya. Retakan. Zhou Yun berbaring miring, pipi dan mulutnya terbuka, tidak bersuara, dan dia harus berguling-guling di tanah. Pompa, pompa, petik 2 petik 2. Darah dan cahaya sering muncul, Tan Yun menggertakkan giginya, dan setelah beberapa pedang, lengan dan kaki Zhou Yun terputus. Retakan. Tan Yun menusuk dada Zhou Yun dengan pedang, dan tiba-tiba mengambil, 3 tulang rusuk Zhou Yun terbang keluar dari dadanya. Mongrel, kamu masih ingin terlibat dengan murid dewa. Tan Yun bangkit dan turun, menghancurkan tubuh bagian bawah Zhou Yun. Kejam, kejam, tapi Zhou Yun tidak kejam terhadap Sen Subing. Itu adalah cambukan setengah tahun. Kamu bajingan, berani mengalahkan murid itu selama setengah tahun. Tan Yun meraung, aku akan merobekmu hidup-hidup. Desi kecil, jaga Subing. Setelah Tan Yun meletakkan Sen Subing di pelukan Tan Tai Zongde, mengenakan kain kasa dingin bernapas penyu hitam, dia berjalan menuju Zhou Yun seperti dewa iblis. Setiap langkah yang Anda ambil, niat membunuhnya kuat. Mata Zhou Yun retak, tubuhnya menggeliat, dan dia pindah ke belakang. Wajah tuanya yang berdarah terdistorsi oleh ketakutan yang luar biasa. Membunuhmu akan mengotori tangan Lao Su, tapi bagi muridku, Lao Su tidak takut kotor. Tan Yun meraung, membungkuk di atas tangannya dan memutar cakarnya, dengan percikan darah, memasukkan dada Zhou Yun. Duri kaca. Tan Yun mengangkat Zhou Yun, tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, di mata para tetua yang ketakutan, Zhou Yun terkoyak hidup-hidup. Mengusir. Tan Yun melambaikan tangannya dan melemparkan kedua mayat itu dari puncak. Bab 276 Keluhan Subing. Om. Tan Yun mengguncang seluruh tubuhnya, berjabat tangan dan darah di tubuhnya. Dia tiba-tiba melihat kembali ke para tetua, tidak ada yang diizinkan untuk mengumpulkan tubuhnya. Ini senior. Para tetua tidak berani menghadapi Tan Yun, dan menundukkan kepala sebagai tanggapan. Tan Yun melirik Lu Yi. Dia bisa melihat dari Lu Yi barusan dan sikapnya terhadap Tang Xinying bahwa dia bukan orang baik. Tang Xinying pernah membantu dirinya sendiri di ngarai meteorit, dan sekarang dia lemah, saya khawatir tidak aman untuk tinggal di aula abadi Tang Zun. Tan Yun memandang Tan Tai Zongde ke samping, Xiao Dezi, tunggu sebentar. Ini senior. Tan Tai Zongde membungkuk. Tan Yun melangkah ke istana abadi Tang Zun tanpa tergesa-gesa. Ketika para tetua tidak jelas, Tan Yun datang ke kamar kerja di lantai 2, di depan sofa, memandang Tang Xinying, dan berkata, kamu lemah, dan kamu mungkin tidak aman untuk tinggal di sini. Dewa juga membawamu ke Gunung Abadi Bingqing untuk membantu Anda menyembuhkan. Apakah Anda bersedia? Junior. Ya, Tang Xinying menatap Tan Yun dengan rasa terima kasih. Ya,
Aku tersinggung. Tan Yun membungkuk dan mengambil Tang Xinying, dan terus meninggalkan kamar kerja. Ketika dia melangkah keluar dari aula, Tang Xinying berkata dengan lemah, "Senior, tunggu sebentar." Setelah Tan Yun berhenti, dia menatap Chen Suyue dan berkata, "Penatua kelima, selama ketidakhadiran saya, Anda bertanggung jawab penuh atas semua hal yang berkaitan dengan pembuluh darah dan yang abadi. Jika Anda tidak mengikutinya, Anda dapat memotongnya terlebih dahulu dan memainkannya nanti." Bawahan patuh. Ketika Chen Suyue menjawab, ekspresi Lu Yi di sampingnya jelek. "Senior, ayo pergi," kata Tang Xinying. "Iya," Tan Yun menjawab, menahan Tang Xinying ke dalam formasi teleportasi yang menuju ke kantor pusat Huangfu. Tantai Zongde mengikuti dari dekat dengan Shen Subing. Setelah itu, empat Tan Yun melewati susunan teleportasi ke kantor pusat Huangfu, dan melalui markas besar Huangfu, mereka kembali ke lantai 7 gerbang dalam Huangfu Sengxing, di sebuah ruangan dengan lebih dari selusin susunan teleportasi. "Lao De, kamu telah bekerja keras hari ini." Tan Yun berkata dengan penuh terima kasih. "Aku hanya bekerja sama dengan apa yang dikatakan tamu terhormat itu." Tantai Zongde membungkuk sedikit ke arah Tan Yun dan berkata, "Sejujurnya, kamu harus memanggil seniormu. Metode Anda memperlakukan kepala Tang jelas bahwa keterampilan Anda dalam formasi tidak terduga. Generasi muda hanya tahu bahwa kamu hebat dalam alkimia, dan hari ini kamu tahu bahwa hal yang sama berlaku untuk keterampilan formasimu, senior." Tantai tulus dan tulus. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, "Lao De, Shen Qingfeng dari Lingshan Medicine Garden sangat mengkhawatirkan Subing. Bagaimana dengan transaksi antara kamu dan aku seperti di Bingqing Immortal Palace?" "Iya, baiklah, tunggu sebentar, generasi muda akan pergi dan mengambil bahan pemurnian." Tantai Zongde menanggapi dan menyerahkan Shen Subing kepada Tan Yun. Tan Yun memegang Shen Subing dengan tangan kirinya dan Tang Xinying dengan tangan kanannya. Setelah menunggu di kamar sebentar, Tantai Zongde pergi dan kembali. Segera, keempatnya melewati susunan teleportasi, menuju ke Gunung Bingqing. Ketika arai transmisi Gunung Abadi Bingqing berkedip, Shen Qingfeng dan Shen Wende yang sedang menunggu di luar aula Bingqing tiba-tiba melihat ke belakang. Merindukan. Setelah melihat orang yang masuk, tetua kedua buru-buru menyambutnya, berlutut di depan Tan Yun, dan terus bersujud, "Terima kasih senior karena telah menyelamatkan nona saya." "Cepat bangun, kamu tidak perlu sopan." Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa. "Terima kasih, senior." Mereka berdua baru saja bangun, tiba-tiba mereka menemukan Tang Xinying dalam pelukan Tan Yun, dan segera bersujud, bawahan telah melihat kepala. "Tidak harus banyak, sedikit." Nada suara Tang Xinying lemah. "Kepala Xie." Setelah mereka berdua bangun, Tan Yun menggendong kedua putrinya, dan berjalan langsung ke aula Bingqing ke lantai 2. Dia berbisik, "Subing, yang mana kamar kerjamu?" Shen Subing menunjuk dengan gemetar ke pintu yang tertutup. Mencicit. Tan Yun menendang pintu kamar dan dengan cepat meletakkan Shen Subing di lengannya di sofa. Ketika dia hendak pergi, Shen Subing mengambil Li Hua dan berkata, "Tuan, saya ingin Anda menemani saya." "Oke, setelah menyiapkannya untuk guru, aku akan datang untuk menemanimu." Tan Yun tersenyum sedikit, memegang Tang Xinying di kedua tangan, datang ke kamar sebelah, dan dengan lembut membaringkan Tang Xinying di sofa. "Senior, terima kasih atas rahmat penyelamat hidupmu." Tang Xinying tampak bersyukur. Dia tahu bahwa tanpa penyelamat di depannya, dia pasti akan mati. "Terima kasih, kamu akan segera sembuh, dan lebih menjaga Subing di masa depan." Tan Yun memperingatkan, "Lu Yi, kamu harus berhati-hati di masa depan, orang ini bukan orang baik." "Jangan khawatir, senior, kamu akan menyelamatkan nyawa junior, Subing, junior akan mengurusnya." Tang Xinying berkata, kilatan dingin melintas di matanya, "Lu Yi, mengandalkan tuannya sebagai kepala pil suci, dia mengingini posisi generasi muda tahu. Bagus sekali. Kamu harus istirahat dulu. Orang tua itu akan pergi menemui Subing, dan kemudian memberitahumu bagaimana cara menyembuhkannya." Tan Yun meninggalkan sebuah kalimat. Ketika dia melangkah keluar dari ruangan, dia mengambil langkah dan melihat kembali ke Tang Xinying, berpikir. Berkata, "Apakah Anda memiliki bak mandi?" "Iya." Ketika Tang Xinying berbicara, ada sedikit rasa malu di wajahnya yang pucat. "Iya." Tan Yun mengangguk dan berjalan keluar kamar menuju kamar Shen Subing. "Tuan?" "Oh." Shen Subing sedang berbaring di sofa dengan keluhan tertulis di matanya yang indah. "Tuan, Subing sangat dingin."
Subing sangat ketakutan, bisakah Tuan memeluk Subing? Sen Subing, yang telah dipukuli selama setengah tahun, masih memiliki ketakutan di matanya, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tan Yun tahu bahwa butuh beberapa saat bagi Sen Subing untuk keluar dan kembali normal. Murid, berhenti menangis, guru ada di sini, tidak ada yang akan menggertakmu lagi. Tan Yun memeluk Sen Subing dengan sedih, dan dengan ringan menepuk punggungnya dengan tangan kanannya, mencoba menyembuhkan traumanya. Sen Subing tampak meringkuk dalam pelukan kakeknya, tersedak dan berkata, "Guru, kemana saja Anda selama lebih dari setahun?" Murid itu berpikir bahwa dia benar-benar akan mati kali ini. Anda tidak peduli dengan murid itu sama sekali. Baru saja datang untuk menyelamatkan murid itu. Bodoh, aku punya sesuatu untuk dilakukan sebagai guru. Tan Yun mengelus bahu Sen Subing, dan menghiburnya, "Jangan menangis. Kamu sangat lemah, tidurlah dengan nyenyak, dan bicaralah setelah kamu pulih." "Iya, tapi setelah Tuer bangun, apakah dia tidak melihatmu lagi?" Sen Subing meninggalkan pelukan Tan Yun, tampak putus asa. "Tenang, sampai kamu sembuh, guru akan selalu ada di sisimu," kata Tan Yun. "Kamu tidak diizinkan untuk menipu," kata Sen Subing. "Yah, jangan berbohong padamu." Tan Yun berkata, dengan lembut meletakkan Sen Subing di sofa, melihat kembali ke Sen Wende, dan berkata, "Panggil murid lama untuk membersihkan luka Subing, dan kemudian berikan obat." "Senior," Sen Wende menjawab. Dia secara alami tahu bahwa murid di mulut Tan Yun adalah Namong Ruksue. Juga, jangan beritahu para tetua lainnya tentang kembalinya Subing untuk saat ini, jangan sampai mereka datang untuk mengganggu Subing. Tan Yun memperingatkan lagi. Junior merekamnya. Sen Wende membungkuk dan pergi. Tan Yun menunggu Sen Subing tertidur, lalu meninggalkan kamar kerja dan turun ke aula bersama Sen King Feng. Di aula, Tantai Zongde sudah duduk dan menunggu. "Laode, tunggu sebentar." Tan Yun berkata, menatap Sen King Feng dan berkata, "Anda pergi ke Taman Obat Lingshan dan mendapatkan ramuan tingkat ketiga, 100 tanaman rumput bergizi. Ambil ramuan urutan kelima, 30 rumput misterius tonik darah. Ada juga obat mujarab tingkat 6, masing-masing 3, rumput jiwa api, rumput jiwa yin, dan anggur kebangkitan jiwa. Ini akan digunakan untuk penyembuhan Tang Yatu di langkah selanjutnya." Mendengar ini, Sen King Feng membungkuk dan berkata, "Para junior akan segera pergi." Bab 277 sangat terkejut. Setelah Sen King Feng pergi, Tantai Zongde tampak khawatir dan berkata, "Senior, bagaimana kondisi Sen Yatu?" "Itu hanya trauma kulit, dan ada bayangan di hatiku. Akan lebih baik setelah beberapa saat." Tan Yun menghela nafas. "Ya," Tantai Zongde berkata dengan marah, "Zhou Wuyun benar-benar bukan apa-apa. Jika generasi muda adalah kamu, kamu harus mencungkil matanya, memotong hidungnya, dan menghancurkan tubuhnya." "Yah, dia sudah mati, jangan menyebut binatang itu." Tan Yun berkata, matanya penuh harap berkata, "Ayo mulai berdagang." "Oke." Tantai Zongde mengangguk, dan ketika alam semesta dan 5 lampu berkedip di antara jari-jarinya, 11 jenis bahan pemurnian muncul di meja batu giok. Dia menunjuk ke balok besi seukuran kepalan tangan dengan lingkaran cahaya emas samar, dan berkata, "Senior, ini adalah emas dan besi yang sangat dalam yang Anda inginkan. Ini adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan artefak sub-daulat logam, dan bahkan artefak pamungkas. Melebur dan melebur kepingan emas dan besi yang dalam ini ke dalam senjata ajaib dapat membuat senjata ajaib itu menjadi logam." Segera setelah itu, Tantai Zongde menunjuk ke sepotong bambu hijau dengan sedikit guntur dan kilat, dan berkata, "Ini adalah bambu guntur kayu yang Anda inginkan. Ini adalah senjata ajaib untuk menghaluskan kayu, penyempurnaan terbaik. Bahan." Petik 2. Jangan menunggu kesetiaan Tantai untuk berbicara, Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyela, dan tersenyum, orang tua itu tahu sedikit tentang seni alat pemurnian, dan orang tua itu tidak perlu banyak bicara. Tan Yun melirik besi misterius emas, bambu guntur kayu, pasir dingin air, batu misterius api, akar spiritual bumi, angin dan air misterius, guntur buah 1000 tahun, dan debu kuno waktu dan ruang di atas meja batu giok. Yinyu ginseng, Deat Dragonwood, Bright Millennium Crystal, dan kemudian berkata, 11 bahan atribut ini memang dibutuhkan oleh yang lama. Terima kasih karena sudah tua. Tan Yun berkata, dan memasukkan 11 bahan pemurnian ke dalam cincin Qiankun. Tan Yun dalam suasana hati yang baik. Pada awalnya,
dia telah melelang meteorit ungu Tianwei, yang dikenal sebagai salah satu dari 6 tambang surgawi, di Huang Fusuna. Saat ini, besi meteorit ungu dari dunia luar disempurnakan menjadi embrio pedang, dan kemudian 11 jenis bahan pemurnian disempurnakan menjadi embrio pedang, dan akhirnya disempurnakan. Satu pegangan memiliki emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, dan cahaya, pedang terbang, senjata yang dikaitkan dengan maut, datang untuk menampilkan seni pedang hebat dari dewa pembunuh. Besi meteorit ungu Tianwei adalah bahan utama untuk menyempurnakan berbagai senjata ajaib. Besi ini tidak hanya dapat disempurnakan menjadi artefak subsakral dan embrio pedang, tetapi bahkan artefak subsakral dan artefak suci. Namun, Tan Yun saat ini memiliki 11 bahan pemurnian atribut, paling-paling dia hanya bisa memperbaiki senjata sihir atribut terhormat, jadi Tan Yun hanya bisa melanjutkan untuk menyempurnakan pedang terbang terhormat. Pada saat itu, Tan Yun tidak meminta kepada Tantai Zongde 11 bahan pemurnian atribut untuk menyempurnakan artefak suci karena dua alasan. Pertama-tama, artefak suci hampir berada di alam fana, keberadaan harta sihir dengan peringkat tertinggi. Tan Yun tahu bahwa jika dia ingin mengumpulkan 11 bahan untuk menyempurnakan artefak pedang terbang pengorbanan, tidak akan ada selama 20 hingga 30 tahun. Zongde tidak dapat menemukannya sama sekali. Terlebih lagi, karena itu adalah bahan atribut untuk menyempurnakan artefak suci, itu secara alami langka dan langka. Selain itu, Tan Yun saat ini mampu memperbaiki pedang terbang yang terhormat sesegera mungkin, yang cukup untuk digunakan selama ratusan tahun. Tan Yun, yang sangat perlu meningkatkan kekuatannya, secara alami memilih untuk memperbaiki peralatan terhormat terlebih dahulu. Tan Yun tidak akan merasa bahwa dia akan kehilangan uang ketika dia menggunakan besi meteorit ungu untuk memurnikan senjata mulia, karena pedang terbang dari senjata mulia yang dia sempurnakan adalah pedang terbang yang dapat ditingkatkan setelah pelatihan berulang. Pada saat yang sama, karena besi meteorit ungu dari dunia luar, paling banyak pedang terbang artefak suci dapat disempurnakan, sehingga pedang terbang artefak mulia yang disempurnakan oleh Tan Yun paling banyak dapat ditingkatkan menjadi pedang terbang artefak suci pamungkas di masa depan. Tan Yun tidak peduli, yang sebenarnya dia inginkan adalah memasuki tanah abadi melalui sekte peri abadi, memasuki medan perang para dewa melalui istana peri jiwa, dan menemukan pedang suci yang dia gunakan di masa lalu. Setelah Tan Yun menerima bahan pemurnian dengan puas, dia mengetukkan jarinya di atas meja batu giok. Delao, terakhir kali Lao You memberimu adalah pil kuno, kelas bawah melanjutkan kehidupan pil suci, pil ini dapat meningkat 30 tahun kehidupan. Kali ini lelaki tua itu memberimu resep pil suci yang memperbarui hidup tingkat menengah. Mengambil satu pil akan meningkatkan rentang hidupmu hingga 60 tahun. Mendengar ini, Tantai Zongde tampak bersemangat dan berkata, "Senior, apakah Anda memiliki obat kelas atas atau kelas atas untuk pil suci?" "Belum," kata Tan Yun. "Yah, kelas menengah adalah kelas menengah. Para junior sudah sangat puas." Tantai Zongde tersenyum, menggosok tangannya yang keriput dengan kegembiraan, dan bertanya, "Saya tidak tahu barang apa yang bisa ditukar oleh junior untuk kelas menengah Anda." "Pembaruan pil suci." Tan Yun sedikit ragu-ragu dan berkata, "Delao, kamu telah banyak membantu Lao kali ini, dan Lao tentu saja tidak akan membuatmu terlalu malu. Ayo lakukan." Ada 3 jenis api dari level harta karun atribut es tertinggi, dan salah satu api sub-level kelas bawah. Ada 3 jenis tipe api kelas tertinggi, dan 1 tipe-tipe api sub-level kelas rendah. Selain itu, 100.000 batu spiritual yang luar biasa. Apa pendapatmu tentang Delao? Mendengar ini, Tantai Zongde segera bangkit dan membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Generasi muda tidak memiliki pendapat, tetapi generasi muda tahu bahwa Anda memberi generasi muda keuntungan besar. Delao bilang begitu, itu orang asing. Tan Yun tersenyum dan berkata, memasuki gerbang peri, dan dapat menyelamatkan Su Bing tanpa membiarkan lelaki tua itu mengungkapkan identitasnya. Delao juga banyak membantu lelaki tua itu. Tidak akan ada lagi waktu antara kamu dan aku, sopan. Anda memperlakukan yang lama dengan sepenuh hati, dan yang lama secara alami akan memperlakukan Anda dengan sepenuh hati. Setelah mendengarkan, Tantai Zongde mengangguk dan berkata, lebih baik bagi generasi muda untuk menghormati daripada mematuhi. Senior, jangan khawatir, generasi muda akan membiarkan Wang Su mengirim batu roh nanti. Adapun waktu api, Anda tidak perlu memberikan tenggat waktu.
Generasi muda akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Anda dan mengirim kepada Anda sesegera mungkin. Tan Yun menggelengkan kepalanya, kamu dapat mengirim batu roh tepat waktu, yang lama berguna. Setelah kamu menemukan semacam api, kamu akan segera mengirim yang lama ke Aula Bingqing. Jika yang lama tidak ada, kamu bisa meletakkannya di sana, untuk Subing. Memang benar bahwa orang tua itu sangat membutuhkan api dan api atribut es. Semakin banyak semakin baik, semakin tinggi pangkatnya, semakin baik. Bahkan jika kamu bisa mengeluarkan api peringkat suci, orang tua itu juga bisa mengeluarkan lebih banyak barang-barang berharga dan Anda bertukar. Singkatnya, kamu tidak akan pernah menderita. Tantai Zongde berkata dengan tergesa-gesa, itu dia. Senior dapat memilih untuk berdagang dengan junior daripada berdagang di rumah lelang. Ini adalah kehormatan terbesar bagi junior. Senior, tolong, Anda selalu dapat berdagang dengan junior di masa depan. Junior dapat memobilisasi semua sumber daya dari kantor pusat Xianmen Huangfu. Tolong senior, jangan berdagang dengan rumah lelang pertemuan Subao. Tan Yun tersenyum dan berkata, di tua, ada beberapa kata yang tidak memuaskan. Orang tua itu masih harus mengatakannya. Jika kamu tidak dapat memenuhi kebutuhan orang tua itu akan mempertimbangkan untuk mencari rumah lelang dengan semua hartanya. Senior, ini bukan kebanggaan generasi muda. Generasi muda dapat memberikan apa yang dapat disediakan oleh rumah lelang pertemuan Subao. Tantai Zongde membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun lagi. Saya mohon generasi muda untuk memilih berdagang dengan generasi muda. Tantai Zongde tidak bodoh, tapi sangat pintar. Kalimat Tan Yun, bahkan jika kamu bisa mengeluarkan api peringkat suci, yang lama juga bisa menukar lebih banyak barang berharga daripada api peringkat suci denganmu, sangat mengejutkan Tantai Zongde. Bab 278 Cemas dan Bejat. Karena pepatah lama Jerman adalah untuk kepentingan semacam ini, apalagi yang bisa dikatakan orang tua itu. Tan Yun tersenyum dan menatapnya, bawakan slip giok kosong. Tantai Zongde segera mengeluarkan slip giok kosong dari cincin Qiankun dan menawarkannya dengan kedua tangan. Tan Yun mengambil slip batu giok, Ling Ziqin masuk, dan Ling Zi menyapunya, meninggalkan deretan tulisan tangan yang padat di slip batu giok. Setelah beberapa napas, Tan Yun memulihkan indera spiritualnya dan menyerahkan slip giok ke Tantai Zongde. Tantai Zongde bahkan tidak melihatnya, jadi dia menganggap slip batu giok itu sebagai harta karun dan dengan cepat menerima cincin Qiankun. Tindakan itu mengandung kegembiraan dan cukup lucu, seolah-olah Tan Yun akan menyesalinya. Tidak melihat keasliannya, Tan Yun menyindir. Wajah Tantai Zongde memerah, dan dia berkata dengan malu, generasi muda mempercayai senior, dan generasi muda tidak dapat memahaminya setelah membacanya. Lebih baik menyerahkannya kepada orang di kantor pusat Huangfu untuk identifikasi. Ya, Tan Yun dengan serius berkata, jangan lupakan perjanjian kita sebelumnya. Tantai Zongde mengerti, senior, jangan khawatir, Anda dapat memberikan resep obat, kecuali untuk pejabat tinggi markas besar Huangfu, tidak ada orang luar yang tahu. Oke, Tan Yun mengangguk puas, dan segera mengangkat alis pedangnya. Oh, iya, tahukah Anda siapa dalang di balik pendirian rumah lelang Subao Gathering? Senior, sepertinya kamu sudah lama mundur. Tantai Zongde merendahkan suaranya dan mengarahkan jarinya ke atas kepalanya, pendirinya, sama seperti Anda adalah orang di atas. Hahaha, ternyata itu barang antik tua itu. Yang lama tahu. Tan Yun tersenyum, hatinya tercengang. Untungnya, saya tidak meminum pil itu dan menukarnya dengan rumah lelang koleksi harta karun Zhu, jika tidak, saya akan menyodok keranjang besar. Ketika monster tua itu melihat Dan Fang, mereka pasti akan menemukan cara untuk melihat diri mereka sendiri. Begitu mereka melihat diri mereka sendiri, pihak lain dapat melihat melalui penyamaran mereka. Pada saat itu, jika mereka berkomplot melawan diri mereka sendiri, mereka tidak akan memiliki perlawanan. Ketika Tan Yun memeras keringat dingin di telapak tangannya, Tantai Zongde dengan hormat berkata, senior, jika Tuan ingin melihat Anda, saya tidak mengenal Anda. Tan Yun melambaikan tangannya dan menyela, orang tua itu keluar untuk bernafas, dan kamu dianggap ditakdirkan, kecuali kamu, Tuan tua tidak terlihat. Barang antik tua lainnya, orang tua itu kesal ketika melihat mereka, dan tidak ada yang ingin melihatnya. Oke, generasi muda ingat. Mulai sekarang, hanya generasi muda yang akan melihatmu. Tantai Zongde dengan hormat berkata, senior, jika tidak ada perintah lain, generasi muda akan kembali dan mulai mencarimu.
Yah, yang lama tidak akan memberikannya, kata Tan Yun. Tidak perlu, yang junior bisa pergi sendiri. Tantai Zongde melangkah keluar dari kuil Bingqing, dan kembali ke Huang Fusunah dengan gembira melalui formasi teleportasi di puncak. Laude, mengapa begitu bahagia? Wang Su bertanya dengan bingung. Hahaha. Tantai Zongde tersenyum, saya tidak bisa memberitahu Anda apa-apa. Singkatnya, itu hal yang hebat. Diakon Wang, orang tua itu akan pergi ke kantor pusat Huangfu. Anda akan segera mengambil 100.000 batu roh kelas atas, oh tidak, 150.000 akan dikirim ke Aula Bingqing. Ingat, ini masalah tidak boleh diungkapkan. Gunung Peri Bingqing, Kuil Bingqing. Tan Yunyun duduk di kursi batu giok, matanya yang berbintang dipenuhi dengan permusuhan. Qiu Yongming, Pang Xiyuan, Lu Wu, ketika Su Bing pulih dari luka-lukanya, aku akan merawatmu lagi. Sebelumnya Tan Yun takut berurusan dengan Lu Wu akan mempengaruhi masa depan Sen Su Bing. Bagaimanapun, ayah Lu Wu, Lu Yi, adalah tetua keempat dari Dan Mai yang abadi. Dan Tuan Lu Yi adalah kepala portal suci. Tapi sekarang, mengikuti masalah mereka sendiri dengan portal abadi, para tetua diam-diam berspekulasi bahwa mereka adalah barang antik Huangfu Shengzong yang tidak peduli dengan dunia. Sekarang dia ingin berurusan dengan Sen Su Bing, dia harus berhati-hati. Pada saat ini adalah waktu terbaik untuk membalas dendam. Tan Yun juga mempertimbangkan bahwa masalah mempermalukan tetua kedua dari kapal pil Sekte Suci dan menyelamatkan Tang Xinying. Saya khawatir itu sudah didengar oleh semua tetua, termasuk kepala gerbang suci dan tetua kedua. Mereka juga berharap bahwa mereka adalah barang antik tua yang keluar dari pelatihan kapal selam, dan mereka tidak berani mengukurnya dan berlari ke Gunung Peri Bingqing. Faktanya memang demikian. Setelah Tan Yun membawa Tang Xinying pergi dari Gunung Abadi Tangzun, Lu Yi berlari ke tuannya melalui formasi teleportasi, dan dengan marah memberitahu tuannya apa yang telah dilakukan Tan Yun, Gongsun Yangchun. Setelah Gongsun Yangchun mendengar ini, ekspresinya sangat serius, dan dia memutuskan bahwa Tan Yun adalah monster tua Huangfu Shengzong, dan memerintahkan Lu Yi untuk menetap di Xianmen untuk sementara. Jadi Lu Yi kembali ke gerbang peri dengan wajah cemberut, melampiaskan ketidakpuasannya dengan keras. Melihat Sen Su Bing meninggal, dan akhirnya hidup kembali, dia kehilangan posisi kepala pil abadi. Sesaat kemudian, Wang Su datang ke Aula Bingqing dengan cincin alam semesta yang berisi 150.000 batu roh kelas terbaik, dan menyerahkannya kepada Tan Yun dengan hormat. Setelah Wang Su pergi, Tan Yun memasuki cincin semesta. Ketika dia menemukan bahwa batu spiritual terbaik bukanlah 100.000, tetapi 150.000, dia berpikir bahwa kesetiaan Tantai ini akan relatif mulus, dan dia ingin menyenangkan dirinya sendiri. Dengan lebih dari 50.000, Tan Yun secara alami menikmatinya dan menerima segalanya. Senior, junior ini membawa Ruxue. Pada saat ini, suara hormat datang dari telinganya, dan Tan Yun melihat ke samping, hanya untuk melihat Sen Wende melangkah ke aula. Di belakangnya, Nangong mengikuti dengan cermat seperti teratai bersalju. Ruxue, segera temui tuanmu. Sen Wende buru-buru berkata kepada Nangong Ruxue. Murid Sun Nangong seperti salju, dan dia bertemu tuannya. Dengan senyum manis, Nangong berlutut di depan Tan Yun, dan berkata, saya berharap tuanku mendapat berkah seperti Laut Cina Timur, dan umur panjang dan surga. Hehehehe, nah, cepat bangun. Suara Tan Yun sudah tua, guru tidak memiliki hadiah pertemuan, ambil saja batu spiritual yang luar biasa ini. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan di antara jari-jarinya, cincin semesta bersinar, dan potongan-potongan batu roh terbaik menumpuk tinggi di depan mereka. Nangong Ruxue Gui adalah putri kecil dari dinasti suci Nangong. Dia tidak peduli berapa banyak Lingxi. Yang dia pedulikan adalah bahwa ini adalah hadiah dari guru. Hihi, Tuan sangat murah hati, dan tembakan pertama adalah batu roh terbaik senilai 10 miliar batu roh rendah. Nangong tersenyum seperti Sueying, dan bersujud lagi, terima kasih, Tuan. Setelah itu, dia bangkit dan dengan senang hati menyingkirkan 10.000 batu roh terbaik. Ruxue, tuanmu ada di kamar. Naik dan cuci tubuhnya. Tan Yun menasihati, apakah Anda membawa obat luar? Tuan, penatua ke-6 obat luar telah diberikan kepada muridnya. Nangong Ruxue menjawab. Tan Yun mengangguk, pergi. Itu Tuan. Setelah Nangong Ruxue menjawab, dia pergi ke kamar kerja Sen Su Bing di lantai 2, mulai merebus air, melepas rok panjang Sen Su Bing, dan membasuh bekas luka di tubuh Su Bing. 5 jam kemudian,
Ketika malam tiba, Shen Qingfeng kembali ke Aula Bingqing dengan ramuan. Pada saat ini, Nangong Ruksue telah mengoleskan obat pada Shen Subing setelah mencuci tubuhnya. Kemudian, Tan Yun menyuruh Nangong Ruksue untuk merebus air dingin terlebih dahulu, lalu membakar ramuan 3 tingkat, 100 jiwa herbal dalam air mendidih selama 7 hari 7 malam. Kemudian, tuangkan obat cair ke dalam bak mandi Tang Xinying dan biarkan Tang Xinying berendam selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, masukkan obat mujarab tingkat 5 lainnya, 30 rumput tonik darah yang dalam, bakar dalam air mendidih selama 10 hari 10 malam, biarkan Tang Xinying berendam selama 1,5 bulan. Akhirnya, masukkan ramuan tingkat 6, rumput Yanhun, rumput Yinhun, dan pohon anggur kebangkitan, masing-masing 3, dibakar dalam air mendidih selama 1/2 bulan, dan kemudian biarkan Tang Xinying berendam sampai 3 jiwa dan 7 jiwa sembuh. Setelah Nangong Ruksue mengingatnya, dia menjadi sibuk. Waktu berlalu, 1 bulan kemudian. Rumah gua Gunung Lu Daosian. Saudara Pangxian, apa yang kamu bicarakan? Lu Wu mengayun, menyapu dari sofa, dan muncul di depan Pang Xiyuan dengan ekspresi tidak percaya. Apakah kamu yakin tidak melihat mata yang menyilaukan itu? Kakak Lu, itu benar. Shen Subing benar-benar tidak mati. Wajah Pang Xiyuan pucat, dengan nada tertentu, baru 2 jam yang lalu, ketika saya melewati Gunung Abadi Bingqing, saya melihat Shen Subing menyaksikan matahari terbenam di puncak gunung. Tampaknya dalam suasana hati yang baik. Aku sangat marah, aku sangat marah. Lu Wu berkata dengan marah, ayahku juga benar. Karena Shen Subing belum mati, dia tidak tahu bagaimana memanggilku. Bab 279 sedih. Pada saat yang sama, gunung peri yang jernih, puncaknya. Cahaya bulan yang terang menyinari tubuh Shen Subing. Dia menoleh sedikit, menatap Tan Yun, giginya terbuka dengan ringan. Tuan, setelah terakhir kali, saya menyadari bahwa kematian ada di sisi saya. Tuan, Anda pernah berkata bahwa Anda bukan dari dunia ini, jadi dari mana Anda berasal? Mendengar ini, Tan Yun menatap langit berbintang. Ada beberapa hal yang perlahan akan diberitahukan guru mulai sekarang, tetapi ini bukan waktunya untuk mengatakannya. Yah, Tuer mengingatnya. Shen Subing tersenyum dan berlutut di depan Tan Yun. Tuan, Tuer baru saja sembuh dari sakit dan tetap di tempat tidur hari ini. Saya belum secara resmi mengucapkan terima kasih kepada Anda. Terima kasih guru atas rahmat penyelamatan hidup Anda. Tan Yun tersenyum, bangun, aku akan memberimu hadiah untuk guru hari ini. Hehe, oke. Mata indah Shen Subing dipenuhi dengan antisipasi. Tan Yun membalik tangan kanannya dan menyerahkan cincin Qiankun kepada Shen Subing. Setelah Shen Subing mengambilnya, dia sibuk memanipulasi kesadaran spiritual ke dalamnya, dan segera, untuk sesaat, 100.000 batu spiritual yang luar biasa. 100.000 batu spiritual kelas atas setara dengan 100 miliar batu spiritual kelas rendah. Terima kasih, guru, Anda tahu siswa itu. Anda tahu bahwa siswa itu miskin. Shen Subing bangkit dengan gembira, seperti seorang gadis di tahun kapulaga. Tuan, Anda sangat baik kepada murid itu. Shen Subing berkata dengan gembira. Bodoh, kamu hanya seorang murid sebagai guru, jadi tentu saja kamu baik padamu. Tan Yun tampak serius, apakah kamu ingin menjadi murid langsung dari sang guru? Tubuh Shen Subing gemetar, dan segera berlutut dan bersujud. Tuer bersedia, sangat bersedia. Kegembiraan memenuhi hatinya. Dia merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Dia tidak menyangka bahwa setelah lebih dari setahun, dia bisa pergi dari murid bernama, melewati murid biasa, dan menjadi murid langsung. Guru ada di sini, terimalah para murid untuk 3 doa. Dengan suara alam, Shen Subing bersujud kepada Tan Yun 3 kali berturut-turut. Saya tidak punya banyak hal untuk diberikan kepada Anda sebagai seorang guru. Tan Yun berpikir sedikit, sebagai seorang guru, saya ingat Anda mengatakan bahwa ayahmu telah dihapuskan dan menjadi seorang pria tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Iya, ketika Tang Xinying membaik dan pergi, kamu akan membawa guru itu kembali ke rumahmu untuk melihat luka ayahmu untuk guru itu. Bukan kebetulan, menjadi guru seharusnya membuat ayahmu menjadi biksu lagi. Mendengar ini, Shen Subing, yang sedang berlutut, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuhnya yang halus bergetar hebat karena kegembiraan, dan air mata menetes saat dia berbicara, Tuan, apakah Anda benar? Tentu saja, Tan Yun berkata dengan angkuh, tidak peduli apa yang ayahmu sakiti,
ada cara sebagai guru untuk membiarkannya berlatih lagi. Bagus. Hebat. Sen Subing bersujud, terima kasih, guru. Pada saat ini, Sen Subing memiliki terlalu banyak perasaan di hatinya. Selain mengucapkan terima kasih, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Tubuhmu baru saja pulih. Jangan berlutut saat dingin. Ketika Tan Yun berbicara, kepingan salju melayang di langit berbintang. Segera setelah itu, kepingan salju terbang di seluruh langit, bergoyang dan jatuh, menutupi bulan yang cerah dan menelan bintang. Tuan, ini sangat indah. Sen Subing bangkit, mengulurkan tangan batu giok tanpa tulang, dan menangkap kepingan salju. Segera, menatap Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Tuan, kebaikan besar muridmu Tuer tidak. Membalasnya, Tuer ingin menemanimu dengan musik. Oke, Tan Yun tersenyum. Sen Subing tersenyum, tiba-tiba melihat ke belakang, ada sentuhan rasa malu di wajahnya, menatap kuil bincing, dia berbisik, angin sejuk. Budak tua ada di sini. Tidak lama kemudian, Sen Qingfeng melangkah keluar dari pintu istana dan membungkuk dan berkata, Nona, apa pesanan Anda? Ketika aku berumur 16 tahun, apakah kamu ingat musik yang kamu mainkan denganku? Sen Subing menunjukkan, oh, ingat, jalan berkabut itu, Nona yang kamu ciptakan. Sen Qingfeng menjawab, cincin Qian Kun menyala, seruling giok muncul di tangannya, Nona, bisakah Anda mulai? Iya, ketika Sen Subing berkata sedikit, suara Xiao yang menyayat hati mulai terdengar pelan. Di salju yang berterbangan di langit, Sen Subing, yang secantik peri, dipantulkan ke bidang pandang Tan Yun seperti anggrek di lembah kosong. Tariannya yang ringan dan anggun, tidak menentu dan anggun mekar di salju di langit, matanya yang indah mengalir, bibir merahnya terbuka ringan, dan suara nyanyian surgawi merdu di atas puncak. Jalan peri sangat jauh ke langit. Matahari terbenam seperti cakrawala merah darah. Gerbang peri berkabut meminta keluarga peri. Reinkarnasi kausal itu kesepian. Perahu datar mengikuti angin, mendaki ke puncak dan membuat yang terbaik dari dirinya sendiri. Dilahirkan kembali dan dilahirkan kembali. Meskipun hati fana dan tidak ada hubungannya. Sulit untuk mencapai langit. Suara nyanyian yang memesona, arti kata yang menarik, dan postur anggun Sen Subing yang menari di tengah salju dan aura yang lebat, menggambarkan keindahan yang tiada taranya. Mendengarkan, menonton, berpikir, air mata terlihat samar di mata Tan Yun Xing. Karena dulu sekali, ketika saya adalah Mahaguru Hongmeng, satu-satunya teman saya juga berdiri di puncak alam dewa dan menari untuk diri saya sendiri di salju. Seperti, postur menari mereka benar-benar terlihat, dan gerakan mereka hampir persis sama. Tan Yun memandang Sen Subing yang menari di salju, tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Seperti, terlalu banyak, mengapa tariannya dan mantan istrinya begitu mirip? Sakit dan hatiku sakit. Hati Tan Yun masam dan cemburu. Dia tidak melihat wajah Sen Subing, dia akan salah mengira bahwa dia adalah satu-satunya istri di masa lalu, dan muncul kembali di hadapannya. Namun, dia bukan dia, istrinya sendiri, sudah mati terlalu lama. Di akhir lagu, tarian berhenti, dan Yi Ren mendekat dan tersenyum, Tuan, bagaimana menurutmu? Oh, tentu saja, menurutmu itu tidak bagus, jadi jangan katakan. Ini dia pertama kali murid itu menari untuk seorang pria. Di bawah kasa dingin nafas kura-kura, Tan Yun sudah menangis. Dia tersenyum dan berkata, ini indah, sangat indah. Tuan He, selama kamu menyukainya. Sen Subing sangat senang. Subing, aku menanyakan sesuatu padamu untuk guruku, dan kuharap kamu bisa menjawab dengan jujur. Tuan, katakan padaku. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu mengarang lirik dan menari? Iya, guru, ketika muridnya berusia 16 tahun, dia membuat improvisasi musik dansa ini. Sen Subing mengangguk dan berkata, ada apa, guru? Oh, tidak ada, sangat bagus, sangat cantik. Tan Yun memuji dengan tulus, dan berkata, bisakah kamu setuju untuk menjadi seorang guru? Tarian ini tidak akan diizinkan di masa depan. Tarian ini akan ditarikan ke siapapun kecuali tuannya, bahkan jika calon suamimu tidak bisa. Oke, Tuer setuju untuk menjadi guru, tetapi tuan, kamu sangat mendominasi hari ini. Sen Subing cemberut dengan mulut ceri kecil dan berkata dengan manis, namun, Tuer menyukai orang yang mendominasi seperti guru.
Saya akan memperlakukan diri saya sebagai guru sebanyak yang saya bisa. Tan Yun tersenyum, niat membunuh berkecamuk di mata bintangnya, dan berkata dengan nada tenang, Su Bing, aku harus pergi selama beberapa hari sebagai guru untuk menangani beberapa hal. Setelah diproses, aku akan kembali menemuimu. Sen Subing dengan enggan berkata, Tuan, Anda harus mengatakan sesuatu. Anda tidak dapat pergi selama 1 atau 2 tahun. Murid itu ingin menemukan Anda, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Bab 280 Musuh sangat cemburu. Tidak, aku akan kembali sebagai guru paling lama 5 hari. Tan Yun berkata, menyentuh naga emas dan singa dewa yang tersembunyi di dada-dadanya. Naga emas dan singa diam-diam muncul dari kerah pakaian Tan Yun dan berubah menjadi seukuran kucing, melebarkan sayapnya dan muncul di depan Tan Yun. Ditutupi oleh benang dingin nafas kura-kura, Sen Subing secara alami tidak bisa melihat naga emas dan singa. Oke, bicara penting. Sen Subing menjulurkan lidahnya dengan nakal. Hanya di depan Tan Yun dia akan menunjukkan sisi seperti itu. Iya, Tan Yun mengangguk, dan saat dia menyapu kehampaan, naga emas dan singa dengan cepat menempel padanya, melebarkan sayap emasnya dan muncul di kaki Tan Yun. Di bawah bimbingan Tan Yun, naga emas dan singa dewa membawa Tan Yun dan menghilang dengan cepat di atas puncak yang dipenuhi salju. Sen Subing menatap punggung Tan Yun dengan mata yang rumit, dan senyum tidak bisa tidak membuat sketsa di sudut mulutnya. Dia sedikit tersesat, merindukan. Dia bahkan tidak mendengar panggilan Sen King Feng. Nona, Sen King Feng berjongkok, dan ketika dia datang ke Sen Subing merasa lega. Ah, apakah kamu memanggilku? Ya, Bu. Sen King Feng baik hati, Nona, budak tua itu memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya tidak tahu apakah itu harus dikatakan. Tapi itu tidak masalah. Sen Subing sedang dalam suasana hati yang baik. Nona, budak tua itu merasa bahwa caramu memandang tuanmu sedikit berbeda. Sen King Feng tertawa dan berkata, Nona tidak akan menyukai tuanmu, kan? Tidak. Sen Subing menjentikkan kepanikan di matanya yang indah, lalu kembali normal, dia adalah tuanku, bagaimana aku bisa menyukainya? Aku hanya memujanya. Apakah itu Bu? Sen King Feng menyindir, apakah kamu ingat? Ketika kamu menciptakan jalan peri berkabut, kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan menari untuk pria yang bahagia di masa depan untuk lagu dansa ini. Benarkah? Apa aku mengatakan itu? Di bawah langit malam, Sen Su Bingxiang mewarnai pipinya dan segera menjelaskan, King Feng, katakan yang sebenarnya, alasan mengapa saya berdansa dengan saya adalah karena tuannya berjanji dan membiarkan saya bawa dia pulang, dia akan merawat ayah saya sendiri. Petik 2. Dan tuannya berkata, aku pasti bisa membiarkan ayahku berkultivasi abadi lagi. Mendengar ini, Sen King Feng menatap, dan tubuh tua itu bergetar hebat karena kegembiraan. Bagus. Jika Patriark bisa mendapatkan kembali kekuatannya sebelumnya, mengapa tidak tinggal di tempat kecil itu untuk keluarga Sen kita? Yah, itu benar. Sen Subing memfokuskan kepalanya, dengan antisipasi di matanya, jika ayahku benar-benar bisa berdiri lagi, maka betapa hebatnya. Salju semakin besar, dan malam semakin rendah. 1 jam kemudian, bayangan hitam turun dari langit dan muncul di puncak gunung Pangdaosian, berjalan dengan mantap menuju Gua Pangsiyuan. Jalannya sangat mantap, sangat lambat, seperti gunung peri. Siapa lagi orang ini jika dia bukan Tan Yun? Bisakah ketiga tetua ada di sini? Suara serak datang dari mulut Tan Yun, dan tidak ada seorang pun di gua yang menjawab. Ho, Tan Yun mengulurkan benang dingin bernapas. Kura-kura dengan tangan kanannya, kelima jarinya menjentikkan, dan gumpalan kekuatan spiritual melintasi langit malam dalam lintasan misterius. Saat dia menembak ke dalam gua, ruang di pintu masuk gua bergetar, seolah-olah tirai air melintas. Namun, Tan Yun dengan mudah melanggar larangan gua, dan kemudian Tasue masuk ke gua tanpa jejak. Gua itu kosong, dan Tan Yun duduk, seperti di guanya sendiri. Pada saat yang sama, Lu Daoxianshan. Kakak Lu, ini sudah larut malam, aku akan kembali dulu. Pang Siyuan melengkungkan tangannya. Yah, aku akan mengirimmu. Lu Wu, Jenderal Pang Siyuan mengirim keluar dari gua, dengan tatapan muram dan berkata, kita perlu waktu lama untuk menangani masalah Sen Subing. Pang Xian, tolong pergi perlahan, saudara sekarang, pergi ke peri, gerbang dan bertanya kepada ayah saya, apa yang terjadi.
Apa? Sen Subing benar-benar kembali ke pintu dalam hidup-hidup. Oke, selamat tinggal. Pang Siyuan berkata, menginjak pedang terbang dan menghilang ke langit bersalju. Pada saat ini, Pang Siyuan dalam suasana hati yang sangat baik, dan Sen Subing tidak mati, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah hubungan antara dirinya dan Luwu semakin kuat, dan dia dekat dengan pohon besar ini. Menurutnya, bahkan jika Sen Subing tidak mati, cepat atau lambat dia akan dipromosikan menjadi sesepuh pintu abadi Danmai. Pada saat itu, Luwu harus menjadi kepala pintu dalam Danmai. Setelah Luwu juga memasuki gerbang abadi, bukankah dia sendiri sebagai kepala pintu dalam Danmai? Seperti angin musim semi, Pang Siyuan menyenandungkan lagu kecil hampir sepanjang perjalanan kembali ke Gunung Pangdaosian. Karena saya sedang dalam suasana hati yang baik, sehingga ketika saya berjalan di luar gua, saya menemukan bahwa larangan gua dicabut. Siapa yang masuk tanpa izin ke rumah gua tua? Pang Siyuan berada di luar rumah gua, senyumnya tiba-tiba menghilang, menatap rumah gua dengan waspada. Tiga tetua, jangan ribut. Orang tua itu datang menemuimu, kenapa, kamu tidak diterima? Suara tua yang samar datang dari gua. Orang tua, suaramu sangat asing, orang tua macam apa kamu? Pang Siyuan masih waspada dengan alis horizontal dan garis vertikal. Lihat betapa pemalunya kamu, apakah kamu tidak tahu jika kamu masuk? Suara di dalam gua masih acuh tak acuh. Pemalu. Pang Siyun mendengus dingin di dalam hatinya, tampak tenang, tetapi sebenarnya dia melangkah ke gua dengan waspada. Dia tidak takut musuh datang kepadanya, karena dia tidak memiliki musuh lain kecuali Tan Yun, yang membunuhnya tanpa menyadarinya. Apakah kamu? Pang Siyuan mengerutkan kening saat dia melihat orang yang mengenakan benang dingin nafas kura-kura yang duduk di kursi batu giok. Kau akan tahu nanti. Tan Yun memiliki senyum kejam di wajahnya, dan nadanya datar, sepertinya anti tamu. Duduk dan bicara dulu. Pang Siyuan yang curiga duduk di hadapan Tan Yun dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang sesepuh ini dapat melihat wajah asli sesama Taois, kan? Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru, lelaki tua itu menanyakan sesuatu padamu, kamu menjawab, kami saling bertemu dengan jujur. Nada lambat Tan Yun adalah siksaan bagi Pang Siyuan. Perasaan ini sangat tidak nyaman, tetapi saya tidak tahu kekuatan pihak lain, dan saya tidak tahu apakah itu musuh atau teman, dan saya bahkan tidak berani bergerak. Kau mengatakannya. Ekspresi Pang Siyuan marah. Suara serak Tan Yun memenuhi setiap sudut gua. Pada akhirnya, lebih dari setahun yang lalu, apakah Anda membunuh Tan Yun sendirian, atau apakah itu hasil dari seseorang yang berdiskusi dengan Anda? Wow, wajah Pang Siyuan berubah drastis, seperti kucing menginjak ekornya, dia melompat dari kursi batu giok, melambaikan tangan kanannya, dan segera menunjukkan penghalang kedap suara. Kamu siapa? Pang Siyuan meraung, membalik tangan kanannya, pedang terbang harta karun kelas menengah muncul di tangannya, dan pedang itu menunjuk ke arah Tan Yun, jangan katakan apa-apa, jangan salahkan tetua ini karena tanpa ampun. Hahaha, karena kamu ingin tahu, bagaimana kalau aku membiarkanmu melihatnya? Ketika Tan Yun tiba-tiba mengangkat kasa dingin nafas kura-kura, fitur wajahnya sangat terdistorsi, seperti hantu yang menatap Pang Siyuan. Kamu, bajingan kecil ini tidak mati. Mata Pang Siyuan melebar, matanya merah, dan tatapan ganasnya terungkap. Hewan kecil yang jahat, jika yang lebih tua tidak ceroboh lebih dari setahun yang lalu, bagaimana dia bisa terluka olehmu? Kebencian dari lengan yang patah, kebencian kehilangan jari, hari ini tetua ini akan membuatmu membayarnya 10.000 kali. Penatua ini tidak akan pernah memberimu kesempatan lagi untuk menggunakan jimat. Tan Yun duduk di kursi tanpa rasa takut, menatap Pang Siyuan seperti bermain dengan mangsa. Aku di sini, tidakkah menurutmu aku membunuh Pang He dan Sun Abe? Mendengar ini, Pang Siyuan gemetar, aku akan membunuhmu. Begitu suara itu jatuh, Pang Siyuan mengayunkan pedangnya dan memotong leher Tan Yun seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindarinya.